Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di Suara Konsistori HKBP Mampang Prapatan di hari Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025. Kiranya kita hari ini boleh beristirahat dengan keluarga dan mendengar firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dengan terlebih dahulu bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 116 ayat 1 dan ayat 2. Kau telah menciptakanku. Nats renungan sesuai dengan Almanak HKBP tertulis di Galatia 5 ayat 7. Demikian bunyinya. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Berlombalah dengan baik. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah perlombaan. Ada yang harus kita tuju. Sebagai orang percaya, kita memiliki tujuan yang pasti, yaitu kehidupan yang kekal. Maka perlombaan yang kita lakukan adalah perlombaan iman. Bagi seorang yang tidak fokus pada tujuan, bisa kalah di tengah jalan atau akan tersisihkan. Jika kita ibaratkan dengan lomba lari, biasanya yang membuat kita gagal di tengah jalan adalah berhenti berusaha, tidak fokus, lebih melihat lawan dan tidak percaya diri. Nats ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Galatia untuk mengingatkan kehidupan mereka yang sudah menerima kabar baik tentang Yesus dengan sukacita yang besar. Mereka harus mempertahankannya, tetapi di tengah jalan mereka mengalami perubahan, mereka berhenti berlomba. Mereka tidak lagi berjalan dalam kebenaran tersebut. Mereka telah hidup sesuka hatinya, seturut keinginannya. Mereka mau diperhamba hukum Taurat. Padahal dulu mereka berlomba dengan baik. Ada suatu masa tertentu di jemaat Galatia yang menunjukkan mereka tidak taat, tidak setia dan semangat di dalam Tuhan, serta memiliki pertumbuhan iman yang baik, maju dan sehat secara rohani.
mereka berhenti bertumbuh. Yang dulu rajin bersekutu menjadi malas. Yang dulu punya gairah untuk mendengar firman Tuhan mulai tidak menyukai persekutuan. Mengapa? Karena ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Mereka adalah orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang masih mempertahankan ajaran atau kebiasaan Yahudi tentang Taurat, puasa, dan sunat. Jika demikian, mereka tidak menganggap pengorbanan Kristus sebagai penebusan sempurna. Sehingga ini semacam penyakit di dalam pohon. Kalau ada ulat menggeronggoti, maka terlambatlah berbuah dan bisa berhenti berbuah. Kita pun mengalami hal yang sama. Kita sudah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Sudah menerima pengampunan dosa. Diberkati, tetapi dalam kehidupan kita, ada kalanya kita berhenti. Bisa saja karena masalah yang sedang kita hadapi, sehingga kita malas berdoa, malas ke gereja, karena sepertinya tidak ada jawaban dari doa-doa kita. Atau karena penyakit yang kita hadapi sudah berobat, minta didoakan, tetapi belum memperoleh kesembuhan. Sehingga muncul pertanyaan, apakah Tuhan ada? Atau mungkin kita memiliki masalah dengan orang tua. Atau bahkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berbuat baik kepada mereka, justru mereka menjatuhkan kita. Sehingga kita merasa bahwa orang baik itu tidak menyenangkan. Atau sangat rugi berbuat baik. Seperti kalimat yang kita dengar. Mari swangdo molo burju. Sia-sia kalau kita berbuat baik. Toh juga tidak akan selalu menerima yang baik. Saudara-saudari yang kekasih, berlombalah dengan iman dalam kebenaran. Walau kebaikan kita tidak selalu dibalas. Walau niat baik kita tidak selalu diterima. Walau doa-doa kita tidak selalu dijawab sesuai dengan harapan kita. Mari kita lakukan semua karena Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka, fokuslah dalam kehidupan kepada Tuhan, kepada tujuan kita yang hidup, yaitu Kristus. Sebab Kristus telah mengalahkan maut, mengalahkan penghalang perjumpaan kita dengan Allah. Dia telah menyelesaikan dosa kita. Dia lebih kuat dari penghalang. Karena Kristus sendiri sudah menyingkirkan penghalang perdamaian itu melalui kematian. Maka amang dan inang, berlombalah dan selesaikan perlombaan di dalam Kristus. Supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 171 ayat 1 dan 2. Tadai ma'au. Andai
Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan ini. Kuatkan kami berlomba dalam kehidupan kami dengan tetap fokus kepada Tuhan. Amin.